kita langsung mulai aja ya untuk sesi hari ini. Um, Sesi hari ini tentang Flutter Build More Apps in Less Time. Untuk teman-teman yang udah hadir, terima kasih juga ya untuk kesediaan waktunya. Sorry ini jadi mepet banget ya, dan telatnya udah agak panjang karena emang sebenarnya masih nunggu juga dari teman-teman yang di SMA. Tapi kita mulai aja karena udah terlalu lama nunggunya ya. Oke, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Riko Darmawan Handoyo. Saya dosen di Universitas Maranatha. Saya juga content creator. Saya buat YouTube channel, itu isinya tentang Flutter tutorial. Terus saya juga memiliki kelas online di Udemy juga, dan juga saya memberikan training untuk instansi-instansi yang membutuhkan tentang Flutter juga. Nah, di sini linknya kalau ada yang mau belajar tentang Flutter, udah ada 300 lebih video fundamental tentang Flutter juga. Dan di sini ada link untuk komunitasnya, komunitas Flutter, terus juga ada yang kelas online-nya, dan website saya, dan juga Facebook dan LinkedIn ya, jadi sosial media yang saya miliki. Kita langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. Jadi untuk segala hal di dunia ini itu berjalan, transaksi itu berdasarkan supply dan demand ya. Jadi ada permintaan, ada juga untuk permintaan dan yang menyediakan. Nah, supply dan demand ini kalau di IT, supply itu ya developer ya, yang demand itu ya dari company atau klien kita. Jadi dia yang akan meminta berupa ya aplikasi atau sistem terdigitalisasi. Nah, itu mereka adalah demand-nya, dan kita sebagai supplier-nya, developer yang akan menyediakan produknya itu ya tadi ya, application dan digital system. Nah, sebenarnya ini pengetahuan umum, tapi saya ingin memberikan datanya ya supaya saya tidak tidak seperti ngarang gitu ya. Jadi ini berdasarkan survei di Februari 2025 ya, survei yang Februari 2025 ini di secara global. Ini device ownership, jadinya kepemilikan device ya di seluruh dunia ini. Dari populasi di dunia yang memiliki mobile phone itu ada 98%, smartphone itu 97,8%. Jadi mobile phone itu gabungan ya, smartphone sama yang feature phone dan sebagainya lah. Yang smartphone itu yang udah banyak macam-macamnya ya, itu smartphone 97,8%, terus ada laptop dan desktop komputer itu 58%. Nah, ini penggunaan internet berdasarkan populasinya ya, dibandingkan dengan populasinya. Ini ada beberapa lembaga surveinya ya, ini sekitar 66 sampai 67,9% ya kalau dilihat yang menggunakan internet di dunia. Dan perangkat yang digunakan untuk mengakses internet ini tuh smartphone 94,2%, dan menggunakan laptop dan desktop itu 61,5% ya. Ini ada lagi personal laptop atau desktop itu 53,6%. Nah, ini yang Februari 2025 untuk secara global. Sedangkan untuk Indonesia sendiri ini saya belum dapat yang 2025-nya, jadi ini masih ngambil yang 2024. Tapi nggak beda jauh sih sebenarnya. Ini device ownership-nya juga untuk smartphone 99,3% udah punya smartphone ya di Indonesia. Dan laptop dan desktop itu 57,8%. Ini untuk di Indonesia tahun 2024 Januari. Ini penggunaan internetnya 66,5% dari populasi di Indonesia juga sudah menggunakan internet. Dan mereka menggunakan perangkat yang mereka gunakan itu adalah smartphone 97,4%, laptop dan desktop itu sekitar 56,8%. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ini dirangkum ya, ini internet user itu sekitar 66 sampai 68%. User yang menggunakan smartphone itu sekitar 94 sampai 97% untuk mengakses internetnya, dan yang menggunakan laptop desktop itu untuk mengakses internet sekitar 57 sampai 61%. Nah, kalau pengen lihat data-data lebih lengkapnya, ini saya berikan linknya ya di sini. Ada linknya, nanti bisa digunakan aja. Nanti slide-nya saya kasih juga ya, jadi nggak usah dicatat. Nanti silakan lihat sendiri.
Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa digital system itu memerankan peranan penting di operasi bisnis zaman sekarang. Nah, sekarang untuk membuat digital system itu, kita kan punya dua pilihan ya. Kalau mau buat aplikasi itu, mau pakai yang natif atau mau pakai yang cross-platform. Nah, sekarang kita bandingkan antara natif dan cross-platform dengan survei yang diadakan oleh JetBrains. JetBrains tahu ya teman-teman ya pasti ya. Kalau yang di komputer, JetBrains itu yang Kotlin ya, Kotlin itu JetBrains. Nah, di sini dari survei yang diadakan JetBrains di akhir 2023 ya, dia ditanyakan respondennya ditanyakan menggunakan apa nih untuk mendevelop mobile operating system mobile-nya ya. Mereka menggunakan natif itu 61% dan yang menggunakan cross platform itu 49%. Jadi udah lumayan banyak yang menggunakan menggunakan cross platform. Ini kalau dijumlah lebih dari 100%. Kenapa? Ya karena ada ya responden yang menggunakan natif dan juga menggunakan cross platform ya. Jadi ini kan ditanyain, oh dia cross platform ya, natif ya. Makanya kalau dijumlah pasti lebih dari 100%. Nah, kenapa sih cross platform itu bermanfaat banget? Kalau untuk company dia bermanfaat karena si cross platform ini bisa menyediakan di berbagai platform ya. Sistemnya itu bisa tersedia di berbagai platform dan bisa diakses melalui smartphone dan juga komputer atau laptop. Seperti yang tadi kita udah lihat bahwa komputer sama laptop sama smartphone itu adalah device yang paling sering digunakan untuk mengakses internet. Terus company juga perlu untuk mengimplement ide mereka itu secepat mungkin. Di zaman yang cepat sekarang ini serba cepat, punya ide harus cepat diimplementasi karena kalau enggak keambil orang lain dan kalah saing ya. Jadi ini juga perlu banget untuk diimplementasi secara cepat dan cross platform ini akan membantu mereka untuk mengimplementasinya dengan cepat. Terus mereka juga perlu menyediakan user experience yang konsisten, yang sama. Kalau kita udah pernah ada yang teman-teman yang nyoba di iOS sama Android, mungkin ada yang pernah nyobain bahwa kok di Android aplikasinya bagus, di iOS jelek, atau di iOS bagus kok di Android jelek ya, nggak enakan atau seperti itu. Nah itu karena tim yang develop itu beda. Sedangkan kalau pakai cross platform, ini bisa semuanya sama. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi yang ketiga ya. Jadi company itu perlu menyediakan aplikasi yang memiliki user experience itu baik untuk di semua platformnya. Kalau pakai cross platform ini bisa sama semua ya. Terus company juga pasti paling senang itu karena irit uang dan irit waktu. Ya, kalau kita menggunakan cross platform, kita cukup satu tim aja bisa bisa mendevelop aplikasi di berbagai platform. Terus untuk developer sendiri apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah kita bisa membangun multiple platform ya, aplikasi di berbagai platform dan
tidak perlu belajar untuk setiap platformnya. Jadi kalau mau develop Android nih, kalau pakai natif ya Android sama iOS, berarti saya harus belajar natifnya iya, iOS-nya iya. Tapi kalau pakai cross platform, kita nggak perlu belajar setiap natifnya. Mau web juga harus belajar web lagi sendiri. Tapi kalau cross platform itu belajar satu dan kita bisa untuk semua platform, ya. Terus satu kali fix atau update satu sekali itu bisa untuk semua platform. Ya jadinya cepet juga. Kalau misalnya ada kita pernah pakai aplikasi, kadang kan di Android keluar update-annya dulu, di iOS belakangan, atau di iOS keluar duluan, di Android-nya belakangan. Yaitu karena timnya beda gitu. Ya jadi kalau ada yang timnya cepet ngerjainnya, dia bisa update-nya keluar cepet duluan. Tapi kalau cross platform ini sekali update langsung semuanya terupdate. Ya karena ngodingnya cuma sekali. Terus ini juga akan saving our time ya. Jadi kita bisa membuat kita lebih banyak waktu lagi untuk belajar hal baru lagi, improve skill kita. Terus kita juga bisa dapat banyak project ya, yang tadinya projectnya satu ya mungkin bisa Y2, bisa 3 karena cepet ya ngerjainnya. Terus kita juga bisa mulai olahraga. Mungkin teman-teman yang developer di sini banyak duduk, banyak yang ngerasain juga ya penderitaan saya ya, sakit-sakit pinggang gitu ya. Nah itu kita bisa mulai olahraga biar pinggangnya lebih sehat lagi ya. Terus mengerjakan hobinya, terus bisa lebih ada waktu untuk keluarga ya, untuk orang-orang yang kita kasih juga ya. Ini kalau keuntungan untuk yang cross platform. Nah sekarang cross platform sendiri kan ada banyak ya. Cross platform kan ada Flutter, ada Xamarin, ada React Native, ada apa lagi, ada banyak ya yang seperti itu. Nah yang kita pilih yang mana? Nah kalau saya pilihnya Flutter ya. Kenapa Flutternya itu nanti di belakang. Nah terus kita lihat survei juga ya. Berdasarkan survei dari JetBrains tadi ya, Flutter itu adalah cross platform framework yang paling populer di dunia ya. Di sini saya berikan nomor 1 sama nomor 2-nya. Di tahun 2021, 22 sama 23, 24 belum muncul ya. Ya 21, 22, 23 ini Flutter kelihatan ya. Flutter itu 42%, 46%, sama 46%. Yang kedua itu React Native yang paling populer ya. Dia 38, 32 sama 35%. Ya ini other framework, ini framework yang lain. Jadi ini perbandingannya. Ya Flutter dengan React Native itu yang nomor 1 sama nomor 2. Ya, ini saya berikan linknya. Jadi ini saya nggak ngarang ya. Silakan dilihat sendiri. Yang survei ini JetBrains ya yang punya Kotlin. Jadi bukan saya yang ngarang. Nah ini dari Stack Overflow, pertanyaan-pertanyaan, berapa persen pertanyaan yang keluar mengenai Flutter dan React Native ini dibandingkan ya. Ini dari 2014, yang 2016, yang Flutter itu yang biru, yang React Native itu yang merah. Dan dari GitHub, di top 10 public project yang berdasarkan kontributornya ya, di GitHub itu Flutter itu nomor 5 ya, yang ini, Flutter. Dan di App Figures, ini ada linknya juga. Kalau dilihat, aplikasi yang develop oleh Flutter dan React Native, ini kategori aplikasi ya. Aplikasi di App Store itu dengan Flutter 13%, React Native juga 13%. Di Google Play, Flutter 22%, React Native 17%. Ya, jadi ini beberapa survei yang diadakan oleh beberapa instansi ya. Nah sekarang yang menggunakan Flutter sendiri siapa aja? Ini silakan ya kalian. Waduh ketutupan ya ini ya. Ini saya pundurin ya. Silakan di scan ya. Kelihatan ya? Bisa nggak? Kalau nggak cari aja di Play Store ya, Fluttershy gitu. Ya. Ini sambil saya jelasin kalian bisa download dulu ini. Ya, jadi siapa aja yang menggunakan Flutter? Yang menggunakan Flutter itu jelas ini yang paling gampang kelihatan itu Google ya. Google pakai, Grab juga pakai. Ya, terus udah gitu Alibaba yang paling mungkin yang kalian kenal ya, eBay, terus BMW, ya, Nubank. Ya, di sini ini yang di luar ya. Nah, terus PUBG, ada yang main PUBG nih. Nah, ini community modulnya, community modul untuk PUBG ini juga menggunakan Flutter. Ini ada link YouTube-nya, kalian bisa tonton sendiri kenapa mereka menggunakan Flutter. Ya, ini biar singkat aja.
Terus Universal Studio di Singapura juga dia membuat aplikasi untuk user experience pengunjungnya di sana. Ini juga menggunakan Flutter. Ini ada link YouTube-nya, nanti juga kalian bisa lihat sendiri ya. Kenapa mereka menggunakan Flutter, nanti mereka jelaskan di sana. Di Indonesia sendiri, MyBCA itu pakai Flutter. Ya, terus udah gitu ada kereta api, ya KAI, Bank Jago, Neobank, PLN, Telkomsel, Bukopin, DIY, ini ada banyak ya. MTix untuk pesan bioskop, ini semua pakai Flutter ya. Ya, sampai Mekari di bawah. Ya, jadi banyak banget bank-bank, kopi kenangan juga ya, ini banyak yang menggunakan Flutter di sini. Nah, terus Flutter itu apa sih? Nah, Flutter itu adalah open source framework ya. Jadi ini framework yang dibuat oleh Google. Open source itu berarti bukan gratis ya. Open source itu bukan artinya gratis. Karena gratis itu belum tentu open source. Open source itu berarti source code-nya, codingannya itu dikasih untuk umum ya, open source. Bisa di-download oleh orang lain, bisa dibaca oleh orang lain. Ya itu yang namanya open source. Udah pasti gratis ya. Jadi open source itu udah pasti gratis, tapi kalau gratis belum tentu open source. Ya, gratis boleh pakai tapi codingannya disimpan ya bisa aja kan. Ya, jadi itu bedanya. Ya. Terus ini framework untuk apa? Untuk membuat aplikasi multiplatform yang beautiful ya, yang bagus, yang indah, yang enak dilihat. Terus natively compiled, jadi di-compile secara natif dengan menggunakan single code base. Jadi codingannya cuma satu aja ya, dan bisa ditaruh di berbagai platform ya. Terus multiplatform ya, tadi kita bahas tentang multiplatform ya. Multiplatform, Flutter ini bisa dideploy ke Android, ke iOS, web, Mac, Windows sama Linux. Ya, secara otomatis ini akan mengurangi development atau maintenance time-nya. Terus juga mengurangi development atau maintenance cost-nya udah pasti. Ya, dan semuanya akan memiliki user experience yang sama karena codingannya sama semua. Ya. Nah, ini ada senior software engineer dari Tencent menggunakan Flutter. 90% kode itu menjadi multiplatform. Hanya 10%-nya aja yang beda ya, yang mungkin beda-beda dikit karena kan di web sama mobile pasti ada bedanya dikit ya. Nah, terus open source, karena open source semua orang bisa berkontribusi di development-nya Flutter ya. Jadi kalau kalian pengen kontribusi ke Google, oh saya mau bikin ininya, saya mau ngasih saran seperti ini bisa ya. Terus ada banyak banget package ya di PubDev. PubDev itu sebuah website yang menyediakan package-package untuk Flutter. Itu ada 49.000 lebih package yang bisa kalian gunakan dan free ya. Strong ecosystem, jadi ekosistemnya juga udah kuat ya si Flutter ini. Kontributornya banyak banget dan banyak juga Flutter event yang diadakan secara global maupun lokal. Kalau secara global biasanya online ya, si Google nyadain di YouTube secara live atau rekaman itu ada ya, dan di lokal juga ada ya. Salah satunya kalau di Google itu, kalau di Bandung itu mungkin ada Flutter Forward, kalau enggak Google I.O., ada juga Google Devfest. Biasanya kalau Devfest itu Desember, itu yang paling besar ya. Nah, ini foto-fotonya itu yang waktu di Singapura itu ada community event. Kalau yang ini di Bogor ya, waktu di Bogor, Devfest Bogor. Terus karena ini buatan Google, untuk mengintegrasikan dengan Google Service gampang banget ya. Firebase, Google Ads, dan sebagainya itu mudah banget. Ini enaknya menggunakan Flutter. Terus Dart language, bahasa Dart. Bahasa Dart ini juga sangat mudah untuk dipelajari ya. Terutama untuk Java developer, C# juga sama Python. Jadi kalau yang sebelumnya belajarnya pakai Java, wah enak banget ya. Mirip banget sama Java. Sama C# juga mirip-mirip lah ya. Sama Python juga mirip, nanti saya kasih lihat codingannya ya. Terus Flutter sama Dart ini memiliki dokumentasi yang sangat baik ya, enak banget. Ada do dan don't-nya juga udah ada ya, itu enak banget ya untuk belajarnya. Terus Dart ini juga terus bertumbuh ya, karena ini dipegang Google, jadi Google juga bebas untuk menambahkan fitur-fitur pada Dart juga, atau mengubah si Dart-nya ini ya, untuk supaya lebih bagus lagi. Nggak perlu dengan company lain ya dia untuk mengubah-ubah ya. Jadi Android-nya milik Google, ya Dart-nya juga milik Google, Flutter-nya milik Google, dia bebas ya untuk mengubah-ubahnya.
Contohnya itu null safety. Tadi sebelumnya pas awal-awal itu Dart itu belum ada null safety. Nah, terus jadi ada null safety. Terus ada enhance enum. Terus udah gitu Dart 3 juga ada class modifier, mixin, final, seal, shield ya, harusnya shield ada ed-nya ya. Terus base sama interface. Shield class itu aslinya tadinya ada di Kotlin. Ya, di Dart itu nggak ada. Tapi dirasa dibutuhkan, akhirnya dibuat. Ya, jadinya seperti itu. Terus backend dengan menggunakan bahasa Dart juga ada ya. Itu nama frameworknya ada Dartfrog, ada Serverpod. Jadi kalau mau buat dari backend sampai front endnya pakai bahasa Dart juga bisa-bisa aja. Nah, ini salah satu contoh codingan untuk Java, Python sama Dart ya. Yang Java itu yang di atas ya. Yang public class person kayak gini. Ya, yang Python itu yang sebelah kanannya ya. Nah, yang di bawah itu Dart, mirip-mirip ya. Class person yang kayak gitu-gitunya mirip sama si Java tuh, ada kurung awal ya dan sebagainya. Tapi kalau membuat ininya, buat objeknya mirip sama si Python ya, nggak perlu ada new-nya juga bisa. Yang Java biasa pakai new, mau pakai new juga bisa di Dart ya. Jadi bebas, mau pakai new boleh, nggak juga apa-apa. Ya, tapi suggestionnya pasti nggak ada new juga nggak masalah, karena udah manggil konstruktor udah pasti bikin objek. Ya. Nah, ini semoga jalan ya. Kita tunjukin. Saya mau nunjukin untuk aplikasi yang dibuat di Flutter. Saya coba untuk di iPhone-nya dulu ya. Ini kalau di iPhone. Jadi mau develop di beberapa platformnya kayak gimana sih mudahnya ya, ini seperti ini nih, ini di iPhone. Terus saya mau di Chrome nih ya, di web ya, tinggal ganti aja di sini di Chrome. Jalan lagi ya, ini di Chrome. Terus saya mau di mana? Di macOS. Tinggal jalanin juga. Terus saya mau apa lagi di ini ya? Di Android ya. Kita buka dulu. Nah, ini yang di mana di iOS, di macOS ya, ini yang di desktop macOS. Ini aplikasinya sederhana aja. Jadi kita ngambil gambar, misalnya barang-barang di kulkas ya, ibu-ibu. Terus udah gitu dianalisis ya, image-nya ini gambar apa sih? Misalnya, oh ini dada ayam nih, terus ada lettuce ya, terus ada parsley sama pepper, lada hitam ya, cuma 2 ya, nggak apa-apa lah. Terus create recipe ya, kita minta resepnya dong, pakai bahan-bahan ini bisa bikin apa? Nah, langsung dikasih, oh bikin ini aja nih ya, udah ada cara penggunaannya ya, udah ada takarannya ya. Jadinya kita bisa kasih lihat, oh saya punya bahannya seperti ini nih, kira-kira resep apa. Nah, ini saya gabung pakai Gemini AI ya, jadi digabung sama si Gemini yang nentuin apa ini tuh yang bukan menentukan ya, mendeteksi ini tuh apaan, terus bikin resepnya ya. Mungkin ada yang tertarik nyobain ya. Terus ini kan yang ini ya, tadi web. Nah, ini web ya. Ini juga tinggal di pick image. Kita coba yang lain ya. Salmon ini ya. Nah, kalau misalnya kita udah buatnya dengan responsive design ya, layout, ini dia ngikutin ya. Jadi kalau di aplikasi nanti di mobile pasti begini nanti tampilannya. Ya. Nah, ini udah yang salmon ya tadi, salmon, butter, lemon, garlic dan sebagainya. Terus udah gitu, nah ini yang di Android. Image-nya kita analisis, ada potato, onion dan sebagainya. Ini ya potong ya, karena saya nampilinnya bentuknya begitu. Nah, ini resepnya. Terus iOS-nya, mana iOS? Nah, iOS-nya
jalan juga ya. Jadi ngodingnya satu, mode iOS boleh, di Android boleh, di desktop boleh, di web boleh juga jalan. Jadi cepet ya, ngerjainnya ya tinggal dikompal aja, tinggal ganti-ganti aja kompal, ngodingnya sekali, belajarnya sekali, nggak capek. Ya. Jadinya itu enaknya kita pakai cross platform, dan Flutter ini enaknya UI sama logic semuanya pakai bahasa Dart ya. Nah, terus emang nggak ada nih beda-bedanya sama sekali? Ya ada, tadi kan si Tencent juga bilang 90%-nya jadi cross platform kan. Nah ini bedanya tuh di mana sih? Paling kayak model-model begini nih. Mana ya? Nah ini nih contoh ya, codingan untuk ini tuh untuk codingan untuk ngambil gambar ya. Untuk ngambil gambar, kalau misalnya untuk di macOS itu codingannya seperti ini. Ya, kalau untuk di yang sisanya di mobile, di web dan sebagainya itu codingannya yang ini. Jadi cukup dikasih if doang di sini ya. If not is web, berarti kalau bukan di web dan platformnya itu macOS, saya ngodingnya seperti ini. Kalau enggak ini. Bedanya tuh seperti itu. Sama nampilin gambarnya nih, contoh. Nah, ini nih. Kalau bukan web, nampilin gambarnya pakai image file. Tapi kalau misalnya web, dia pakainya pakai image.frame network ya. Jadi cuman beda-beda dikit aja di situ. Sisanya sama, apalagi kelas-kelas utamanya ya, kelas kayak kelas usernya atau kelas ya kelas yang secara logiknya itu udah pasti sama semuanya. Kita kembali lagi ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau belajar gimana sih mau menerapkan si Gemini AI dengan Flutter, ini saya juga udah ada tutorialnya, itu YouTube-nya ya. YouTube-nya, ini front end-nya saya tadi pakai Android, iOS, macOS sama web kan front end-nya. Back end itu tadi saya pakai Dartfrog yang pakai Dart juga. Terus saya hostingnya di deploy-nya di globe.dev. Ya, kalau ada yang penasaran. Nah, kalau mau belajar Flutter gimana? Nah, di sini saya berikan urutan belajar Flutter di channel saya ya, supaya nggak bingung. Karena kan ada banyak yang bingung nih. Videonya ada 300 lebih, mulainya dari mana gitu. Nah, ini saya udah urutkan, jadi mulainya itu belajar dulu fundamentalnya, yang pentingnya itu mulai dari playlist basic programming-nya dulu. Pemrograman dasarnya. Oh, pemrograman dasar kan saya udah ngerti, ya nggak apa-apa. Karena kan kita nggak tahu ya, kalian ngertinya itu sejauh mana. Jadi sebaiknya pelajari dulu supaya yakin ya semuanya itu terpenuhi. Ya kalau emang udah pernah belajar, anggap aja ngulang. Tapi kalau ada yang belum pernah dipelajari kan jadi enak ya, jadinya ketutupan. Terus PBO Dart, pemrograman berorientasi objek ya. Ini PBO-nya sih yang penting, konsep PBO-nya. Dart-nya itu ya biar kalian nggak pusing ya kalau diajarin pakai Java atau C#, nanti ke Dart lagi kan bingung. Jadi ini saya ajarin pakai Dart. Tapi yang penting itu konsep PBO-nya. OOP ini tuh sangat penting ya, nggak cuma di mobile. Kalian mau masuk game programming itu juga tetap. Di web juga sama, OOP itu sangat penting. Jadi ini konsep yang dasar banget dan harus ngerti. Banyak yang belajar Flutter bingung, bukan karena Flutter yang susah, OOP-nya yang nggak ngerti. Jadi nanya, dijawab juga bingung sama jawaban saya. Ya karena nggak ngerti sama OOP-nya. Jadi OOP-nya ini penting banget, wajib ngerti. Ya, ini wajib ngerti. Terus udah gitu baru masuk ke Flutter-nya. Flutter-nya mulai dari Flutter Essentials dulu. Flutter Essentials ini sebenarnya Flutter tutorial part 1 saya remake lagi ya, karena kan tutorial part 1 itu saya bikinnya udah berapa tahun yang lalu, saya remake lagi di Flutter Essential. Jadi saya remake dulu yang penting-pentingnya, ditambahkan dengan beberapa video-video yang menurut saya kayaknya dulu belum pernah dibahas tapi penting. Jadi saya masukin juga ya. Setelah itu baru ke Flutter tutorial part 1 untuk yang belum saya bahas ya, atau belum saya remake di Flutter Essential. Baru mulai ke tutorial part 1, baru ke tutorial part 2. Kalau yang part 2 ini lebih cenderung baru, jadi harusnya masih lebih update ya, yang tutorial part 2. Terus kalau mau belajar Dartfrog-nya, Dartfrog juga ada ya untuk backend-nya. Dartfrog ada playlist-nya. Ya kalian pelajari ini, kalau kalian ngerti, kalian udah bisa terima project sebenarnya. Nggak perlu keluar duit untuk ikutan workshop online atau kelas online, kalian udah bisa terima project dari sini. Pelajari yang benar tapi, ya benar-benar dipelajari, saya jamin bisa terima project. Dapat duit baru kalian nanti
mau ikut kelas online yang lain atau mau belajar hal yang lain atau improve skill yang lain, silakan. Ya, ini silakan kalian pelajari. Ya, pasti lebih lengkap dari apa yang kalian dapat ketika kalian ikutan workshop apapun. Ini kelas online ya, kelas online yang saya ada di Udemy. Ini kita belajar separation of concern, clean architecture. Ya, ini Flix ID, ini Udemy. Kalau ini berbayar ya, kalau YouTube mah saya sedekah ya. Kalian silakan belajar gratis ya. Terus ini yang CodeCon, ini kita belajar payment gateway, integrasi payment gateway ya. Jadi kalau mau ada aplikasinya bayar-bayar itu gimana ya, pakai QR atau mau pakai kartu kredit, ini belajarnya di sini. Nah, udah ya, thank you ya. Ini untuk slide-nya silakan kalian kalau pengen dapat slide-nya kalian bisa scan QR-nya. Ini slide yang saya pakai, bisa kalian ambil ya. Terus kebetulan kelas online saya juga lagi ada diskon Valentine ya. Nah, ini silakan kodenya dipakai, itu linknya, dua itu. Oke, paling seperti itu ya untuk pengenalan Flutter-nya. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi ya silakan kalian pelajari di video-video yang udah saya sediakan. Ya. Paling seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya ya. Ada yang mau nanya? Cek, cek. Oke, selamat siang Kak. Ya, ya. Nah, nama saya Prey, saya dari ITB. Nah, saya ingin bertanya Kak, terkait dengan Flutter ini. Tadi kan Kakak mendemokan bagaimana integrasi Gemini API sama Flutter kan? Ya. Nah, itu kan berarti dia sama-sama dari Google lah sebenarnya. Ya, betul. Bagaimana kalau kita pakai API dari large language model yang lain, kayak misalkan ChatGPT atau yang lagi sekarang trending DeepSeek misalkan. Nah, itu apakah dia akan memperlambat kinerjanya atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, memang kan lagi hype sekarangnya terkait AI ya, terkait machine learning dan sejenisnya. Nah, saya tuh dan tim ingin mengembangkan kayak computer vision gitu ya, untuk menganalisa gambar tapi melalui HP gitu kan. Ada kawan yang menyarankan pakai TensorFlow Lite gitu kan, untuk dimasukkan ke dalam aplikasinya gitu kan. Nah, pas kita coding ini jadi agak ribet dengan Flutter ini ya. Apa ada saran-saran nggak kalau kita mau menggunakan model-model AI yang sifatnya tuh di edge gitu, bukan yang di server, supaya bisa berjalan dengan baik tapi didukung oleh platformnya Flutter ini. Itu aja sih. Terima kasih. Kalau pengen langsung di Flutter sebenarnya, yang pertama dulu ya. Tadi yang pertama itu kalau mau hubungnya AI-nya itu bukan sama Gemini ya. Nah, sebenarnya itu mungkin banget gitu ya untuk gabungnya sama teknologi lain, maksudnya yang AI yang lain, atau misalnya tadi backendnya nggak mau pakai Dart nih, mau pakainya yang lain, mau pakai Golang atau apa, sebenarnya nggak masalah selama si backendnya atau si teknologi yang tadi bukan Gemini, maksudnya si tadi mau pakai ChatGPT-nya dan sebagainya, dia punya dokumentasi API yang bisa digunakan. Jadi kita bisa itu. Jadi si Flutter-nya ini nanti connect ke sana pakai API. Gitu. Kayak yang Gemini itu sebenarnya yang Gemini tadi tuh saya codingnya di backend pakai Dartfrog tadi. Jadi si Dartfrog-nya ini ngobrol sama si Flutter-nya ya pakai API gitu ya. Jadinya nanti si ininya mau diganti kan nggak mau pakai Dartfrog, mau pakai Golang atau pakai apa, itu ganti aja, terserah. Itu mah tinggal selama API mah kan universal ya, pasti bisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi yang misalnya mau pakai yang computer vision-nya juga, ya itu juga sama sih, tinggal selama ada API-nya itu udah enak kalau pengen di sisi server. Tapi kalau pengen nempelnya di Flutter-nya, paling enak emang produknya Google, itu udah paling gampang soalnya. Karena itu udah benar-benar dipermudah lah, kayak Firebase gitu. Firebase itu tinggal pakai command line, ininya kita mau pakai untuk di Android sama di ini, tinggal dijalanin, udah nggak perlu setting, dia udah settingin sendiri gitu. Jadi dia emang udah benar-benar mudah banget terintegrasi kalau sama yang Google. Kalau sama yang lain ya harus lihat-lihat lagi ya, harus dokumentasinya lagi. Gitu. Sip ya? Jawab ya. Thank you. Ada lagi yang mau nanya? Yang lain?
Oke teman-teman, buat yang mau nanya nanti kita ada hadiah nih. Tadi ada hadiah khusus dari Universitas Kristen Maranatha. Ada yang mau nanya? Teman-teman dari umum boleh, teman-teman dari SMA ya boleh. Di sini ada yang udah pernah pakai Flutter? Teman-teman yang dari SMA ada nggak? Ngoding udah belajar ngoding, programming. Udah belajar apa? Web. Mobile udah, mobile. Belum. Teman-teman lain yang dari umum ada yang mau nanya juga nggak? Oke, ini karena ada hadiah yang mau dibagi ya, jadi mau dikasih kuis. Ya. Dari yang apa yang dibahas tadi kan saya sebutkan ada beberapa manfaat nih, ya, untuk developer kalau pakai cross platform. Nah, ada yang bisa nggak? Dua aja. Enaknya pakai cross platform apa? Framework cross platform. Ada nggak? Ada nggak yang tahu? Dua aja. Ya, tadi kan banyak ya. Dua aja. Apa sih? Ya. Ini ada yang di belakang nih. Flutter dan React Native. Keuntungannya apa? Kita pakai Flutter atau React Native cross platform. Keuntungannya bagi kita ya sebagai programmer ya. Keuntungannya bisa sekali programming tapi langsung bisa ke semua platform, jadi gak banyak gitu. Oke. Ya boleh. Sip. Boleh di itu ya, boleh di berikan. Oh nanti ya, nanti. Udah. Oke. Pertanyaan yang kedua. Bentar. Oh mau nanya. Oh saya kira mau ditanya. Ya. Selamat siang gini. Ini benar-benar tingkatnya tinggi buat saya ya, buat saya. Saya kan pengajar guru. Nah, apakah apa tadi tuh Flutter ini tuh Flutter kan? Nah, itu bisa untuk semua atau misalnya bisa, tadi kan gambarnya misalnya untuk restoran ya, atau apa, nah jika itu misalnya saya pengajar nih ya, berat enggak kalau misalnya untuk menggunakan ini?
untuk belajarnya. Pengajar ya untuk cara mencari materi atau membuat program untuk pengajarannya bagaimana ini? Oh sebenarnya kalau misalnya mau apa ya, mau untuk diajarin di kelas gitu ya, mau ngikutin dari sini juga nggak masalah gitu. Ngikutin dari urutan yang tadi saya ini kan udah ada berupa playlist nih di YouTube saya ini, udah berupa playlist, udah berupa video-video nomor 1, 2, 3, 4, tinggal ngikutin itu juga nggak masalah gitu. Karena ini kan saya ngasihnya basic programming for newbies ini, kalau dilihat ini mungkin kalau teman-teman ada yang belajar codingan, pernah dong belajar if, bener nggak? If, input output, for, ada ya. Nah ini saya ajarin dari itu, dari yang awal banget. Dari nol, tipe datanya itu apa, ada integer, ada kayak gitu, itu saya bener-bener ajarin dari nol. Dari nol, jadi mulai itu 1, 2, 3, sampai ya ke bawah itu, makin ke bawah makin berat gitu. Tapi benar-benar jadi orang yang benar-benar blank gitu, kayak ya ini diajarin juga kalau di kuliah juga di semester 1 ya, pemrograman dasar itu. Jadi anak baru masuk belum pernah belajar ngoding ya belajarnya itu juga. Jadi sebenarnya ngoding itu bukan untuk orang pinter sih sebenarnya. Ngoding itu untuk orang tekun gitu. Soalnya ini sama seperti basket ya, kalau yang senang basket tuh, basket kan nggak bisa ya, kita cuman sekali belajar bisa lempar apa ya, langsung masuk gitu. Kan harus ada feelingnya itu didapatnya ya dari sering lempar gitu, sering belajar, sering nonton orang Michael Jordan main juga nggak akan jadi jago gitu. Jadi kalau nontonin dosennya ngoding gitu nggak akan jadi jago kalau nggak belajar di rumah ya. Naik mobil juga sama kan, seperti naik mobil juga, nontonin orang naik mobil nggak akan jago mobil ya, cuman belajar di lesannya doang nggak akan jadi jago. Yang bikin jago apa ya, waktu kita sering itu ya, nabrak ini itu yang bikin dapat feelingnya. Nah feelingnya itu yang nggak bisa diajari. Jadi orang ngoding tuh kalau ngejarnya instan, saya udah belajar kok pusing. Ya emang pusing, itu sama seperti nanya, saya baru belajar naik mobil kok nabrak. Ya emang kasih nabrak awal-awal gitu. Nggak mungkin tiba-tiba jago, dan mau ngikutin les mobil berkali-kali kalau nggak pernah dilatih juga percuma. Itu sama seperti ngulang mata kuliah berkali-kali, ya percuma kalau nggak dipelajari lagi di rumah, nggak dicobain. Jadi sebenarnya pasti bisa sih, pasti bisa. Dan ini sebenarnya sangat bermanfaat. Banyak yang belajar dari sini tuh ya bisa untuk project juga gitu. Dari sini doang ya bisa terima project dan dapat penghasilan sendiri dari sini aja. Jadi tinggal diikutin aja. Ini saya udah kasih urutannya biar gampang yang belajar gitu. Basic programming for newbies, terus pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau misalnya di sini saya udah ada playlistnya ya. Oke, playlistnya nih. Ini. Di dalam playlistnya juga udah ada ya. Udah ada nomornya tuh. Nomor 1, 2, terus sampai bawah. Ini terus saya update juga, jadi kalau misal ada yang video baru bisa, ternyata dapat ada tambahan lagi, updatean lagi, itu juga saya kasih di situ. Gitu sih. Ada lagi yang mau nanya atau ditanya? Mau nanya? Halo Mas, saya mau nanya Mas, untuk Flutter ini biasanya pakai IDE-nya apa ya, editor ya? Kan seperti kita ketahui kalau Android Studio itu kan ada desainnya sendiri kan. Nah kalau untuk IDE, Flutter pakai apa biasanya? IDE-nya? Kalau saya, sebenarnya IDE-nya itu kalau bisa pakai Android Studio bisa, pakai si Visual Studio juga bisa, sama pakai ini. Kalau yang di iOS tuh namanya apa ya? Bukan Swift, IDE-nya. Namanya apa ya? Tapi kalau saya pribadi sih, saya pakainya itu. Saya pakainya Visual Studio sih. Visual Studio. Soalnya Visual Studio lebih ringan sih, kalau menurut saya ya. Dan tampilannya juga nggak ribet gitu. Kalau Android Studio tuh terlalu banyak macam-macamnya. Kalau saya sih pusing kalau saya ya. Tapi kalau yang udah biasa Android Studio juga bisa aja bikin pakai Flutter. Kalau untuk desain itu sih Mas, interface-nya? UI-nya. Kalau desain UI-nya itu bebas banget. Bebas banget karena di sini kita bisa bikin custom widget juga kan. Jadi
ya sesuai dengan si ininya aja, si desainernya aja, si UI desainnya mau bentuknya kayak gimana, ya kita bikin aja sesuai dengan itu gitu. Karena bebas banget, bahkan kita mau potong-potong juga bisa gitu pakai klip gitu. Jadi kita mau bentuknya aneh gitu, agak button, agak coak gitu, itu juga bisa gitu. Ya cuma emang lebih repot aja ya, kita harus ngitungin apa ya nantinya sudutnya apanya kayak gitu, lebih capek gitu, tapi bisa gitu. Oke, makasih Mas. Bahkan di Flutter sendiri itu sebenarnya mirip kayak game engine. Jadi koordinatnya itu ada X, ada Y, ada Z juga ya. Jadi nggak cuman X, Y aja, ada X, Y, dan Z. Jadi mau diputer, di-rotate berdasarkan sumbu Z, mau diputer berdasarkan sumbu Y, kayak gitu juga bisa-bisa aja. Jadinya benar-benar enak banget untuk bikin UI-nya juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah banyak banget yang pakai ya si Flutter ini. Jadi saya rasa ini bukan yang namanya belajar mah nggak ada yang percuma ya. Mau belajar apapun juga, kita belajar masak juga nggak percuma ya. Developer belajar masak nggak apa-apa ya. Mau belajar apa juga nggak ada yang percuma sih. Jadi bagi teman-teman nih yang baru SMA mau kuliah mau apa ya, silakan coba cari-cari hal-hal yang lain juga untuk dipelajari. Karena seperti yang kalian tahu ya, sekarang kan banyak AI bener nggak? AI, ngoding juga gampang nih pakai AI aja nih. Ya, masih ada lah di sini yang suka curang-curang nih waktu lagi. Pakai AI aja nanya. Nah gini, kalian juga banyak yang ngeluh kan, yang namanya IT itu nanti kalau kerja susah nggak? Kayak gini-gini. Wah, kalau kalian kemampuannya itu sejauh kalian nyari-nyari di AI, ya jelas pasti susah gitu. Karena company juga ngapain nyewa kalian kalau dia juga tinggal bayar AI aja kan, dia bayar subscription AI, dia nanya sendiri aja dapat jawabannya. Ngapain harus hire orang untuk nanyain lagi gitu kan. Jadi kalau kalian kemampuannya cuma sekedar itu, ya udah pasti kegiles. Yang bikin kalian janti bisa bersaing itu ya kemampuan kalian. Kalau kalian skillnya itu mau diimprove, jadi nggak cukup kalau kalian cuma dapat dari sekolah aja, dari kuliah aja, nggak akan cukup gitu. Karena kalau dari kuliah dan sekolah itu kan standar semua sama ya. Kalau sama terus sekali keluar berapa orang yang lulusan entah itu IT, ekonomi dan sebagainya ya. Sekali lulus berapa? Kalau kemampuannya standar-standar aja yang nggak bisa gitu. Ya karena semua orang juga bisa, apalagi saya ngasih ini nih ya. Saya ngasih kayak begini nih, YouTube kayak gini kan. Ini kalian belajar ya, ikut kelas online yang mungkin sebulan kayak gitu juga belum tentu lebih lengkap dari ini. Kalian ikut kuliah, kalau cuman kuliah doang nggak akan bisa cukup. Kalian ikutan sekolah nggak akan cukup. Kalian harus tetap nyari dari yang luar gitu. Kalau teman-teman yang lain belajar gitu dari luar, tapi kalian diam aja cuman terima ya dari sekolah atau dari kuliah aja, nggak akan bisa bersaing. Jadi jangan salahin kuliah atau sekolahnya, kalian yang salah. Kenapa nggak mau belajar? Gitu. Karena kuliah dan sekolah kan terbatas ya, waktunya kan terbatas, gurunya juga nggak bisa seharian kan, nggak bisa terus-terusan. Kalian ketemu kan nggak belajar terus-terusan. Sedangkan teknologi naik terus, bertambah terus. Kalau kalian nggak mau belajar ya kegiles lah. Nggak di IT aja ya, kalian mau masuk apa? Mau masuk ke yang lain ya, itu juga sama. Mau jualan makanan gitu. Sekarang mungkin kalian jualan makanan apa? Kalau dulu kan pernah ada yang viral, makanan yang pedes banget gitu ya. Wah, sekarang kalian mau manis banget misalnya. Manis banget udah pernah ada ya, kayak es kepal Milo kan manis banget. Asin banget misalnya ya. Wah, pengen viral, saya bikin makanan asin banget gitu. Mungkin pertama viral ya, tapi semua kan bisa bikin yang kayak gitu. Begitu semua bisa bikin kayak gitu kan, kalian banyak saingan. Harus mikir otak lagi. Ya tetap harus belajar gitu. Waktu pertama kali muncul mungkin bisa. Ya mau apa ya, mau apapun, kalian mau jualan apapun juga. Mau jualan kayak mau apa, pasti tetap kalau udah banyak yang sama seperti kalian harus improve lagi. IT dulu mungkin masih sedikit gitu ya, orang jadi lebih mudah. Sekarang orang IT lebih banyak, ya otomatis kalian harus itu. Ekonomi mungkin dulu dikit ya, atau yang lain lah, semua bidang juga mungkin dulu sedikit yang bisa.
Tapi sekarang udah makin banyak, berarti kalian harus improve. Dan kalian harus tetap banyak komunitas yang bisa kalian ikuti. Di komunitas itu kalian bisa bertumbuh. Ya, jadi jangan cuman diam di sekolah atau di kuliah doang. Itu katak dalam tempurung. Kalian jago ranking 1 cuma di situ doang gitu. Tapi kalian nggak tahu ternyata di komunitas tuh banyak hal yang lain. Jangankan kalian ya, saya sendiri di komunitas kalau dengar orang yang ngobrol ada yang ngasih speaker gitu, banyak banget saya dapat insight baru gitu. Bahkan saya sendiri ngerasa kayak yang bodoh ya kayaknya saya tuh, bahkan kadang speaker yang lebih muda kok tahu ini tahu itu, kok kayaknya banyak ketinggalan, jadi ngerasanya tuh ya gitu ya. Kadang minder sendiri gitu. Jadinya kalian juga harus harus terus improve, harus pengen tahu. Dan ini sih yang bahaya, yang paling kerasa ya, pengen instan, itu yang nggak bisa. Nggak ada yang pengen instan tuh. Semua yang instan tuh pasti jelek hasilnya. Untuk jangka panjang ya, untuk jangka pendek mungkin enak, tapi untuk jangka panjang pasti jelek. Kalian makan mie instan juga terus-terusan, jangka panjang jelek. Jangka pendek enak. Kalian pengen kuliah, banyak yang suka pakai joki gitu ya. Dalam jangka pendek enak ya, beres gitu. Tapi untuk jangka panjang jelek. Nyontek, jangka pendek enak ya, beres. Jangka panjang jelek. Nggak ada yang bisa dapat instan di dunia ini tuh, nggak ada. Gitu. Yang instan itu tawaran yang kedepannya itu pasti jelek. Gitu. Jadi ini sih saran dari saya ya untuk teman-teman semua ya. Entah kalian nanti masuk kemana aja ya, tapi ini bahan kehidupan sih sebenarnya. Ya, karena yang saya lihat tuh di komunitas di anak-anak sekarang itu karena pengen instan. Kalau dilihat di IG belajar sekian dalam seminggu gitu ya, langsung jago from zero to hero. Itu iklan ya. Kalau kalian lihat iklan burger juga gede kan, begitu beli jadi kecil kan. Nah, ya kayak gitulah ya. Itu iklan kelas online atau apapun gitu ya biasanya. Ya. Wah, kalian masuk sini nanti langsung dapat kerja. Kalian masuk sini, itu kan iklan gitu ya. Kenyataannya tidak seenak itu ya, kenyataan hidup ya. Jadi kalian harus bisa lebih membuka mata, jangan terlalu tergoda sama IG-an atau TikTok-TikTokan ya, itu iklan semua. Yang benar itu kita harus itu belajar. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, perkenalkan saya Erdi. Mau bertanya Pak, kalau perbedaan Flutter dengan Flutterflow dan perbedaan database-nya seperti itu. Terima kasih. Oke. Kalau Flutter sama Flutterflow tuh kayak apa ya? Mas pernah ini ngoding web nggak? Web ya? Ini tuh sama seperti gini, ngoding webnya yang kita ketikin HTML-nya kayak gitu sebenarnya. Yang biasa sama pakai Dreamweaver masih ada nggak sih? Nah kayak gitulah, hasilnya mah sama. Cuma kalau Dreamweaver kan tinggal di drag drop, di ini itu jadi juga HTML-nya nanti kan otomatis tergenerate sendiri sesuai dengan kita drag dropnya kan. Nah kayak gitulah Flutterflow, jadinya kita bikin tampilannya kayak gini di drag drop, tinggal tambahin ini itu, nanti jadi codingan si Flutter HTML, bukan Flutter HTML ya, maksudnya Flutter yang UI-nya itu langsung jadi sendiri. Kalau Flutter kan kita ngoding sendiri, kalau itu kayak gitu. Jadi Flutterflow tuh untuk bantuin gitu. Terus kalau database mah sama-sama aja sih. Database mau pakai apapun juga bisa, nanti connect-nya pakai API aja. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Nah, ya di belakang. Nama saya Fahrul, Mas. Mau nanya ini terkait Flutter Web. Kalau kita bandingkan dengan framework Next.js itu sejauh apa sih Mas Flutter Web ini? Oke. Kalau Flutter Web udah jelas, kalau webnya sendiri dibandingkan dengan web yang udah ada, pasti web yang udah ada ini jauh lebih ini ya, karena kan ini udah matang banget ya. Tapi ini bisa jadi alternatif ketika misalnya nih, kita mau bikin aplikasi mobile, tapi pengen ada adminnya itu berupa web. Jadi bukan untuk keluar-keluar ya, itu kan jadi lebih cepat ya, bener nggak? Atau kalau misalnya
yang kemarin kendala itu yang banyak diiniin tuh masalah SEO-nya. Kalau di Flutter tuh SEO-nya Flutter Web kurang bagus gitu. Yang bagus yang Flutter yang lain-lainnya. Bukan Flutter yang web yang lainnya. Nah, kalau saran saya ya udah untuk web utamanya, halaman utamanya, website yang halaman utamanya itu pakailah website biasa. Karena kan orang bakalan cari supaya masuk situ kan. Tapi misalnya nih, kalau saya habis dari sini ada login, begitu login masuk ke ya mau ngapain, mau ngedit, mau apa, atau bisa ngapa-ngapain. Nah, yang itunya baru pakai Flutter Web. Tinggal dibikin subdomain kan bisa kan. Jadi dari sini, klik sini nanti masuk. Nah, itu aplikasinya yang webnya itu yang udah dibuat pakai Flutter. Tapi kalau untuk depannya, supaya orang gampang ketemunya ya pokoknya web page yang pengen supaya orang lain gampang ketemu, SEO-nya itu ya itu bikin pakai web biasa gitu. Setidaknya itu udah lumayan meng-cut berapa bagian ini kan jadi lebih cepat gitu. Gitu sih. Ada lagi yang lain? Yuk, satu lagi ya, pertanyaan terakhir ya. Tes. Halo, nama saya Riki, saya dari salah satu murid SMAK PPPK. Saya cuma mau bertanya, bagaimana sih Flutter ini mau mengatasi tantangan-tantangan kompatibilitas bagi platform-platform yang sering update kayak iOS dan Android? Oke, kalau si Flutter-nya sendiri ini bakalan ngikutin sama si itunya sih. Jadi kita Flutter-nya ya kita upgrade juga, kita upgrade, jadi bakalan ngikutin dengan si platform-platformnya itu. Jadi dia kalau kita pakai yang paling terbaru ya pasti dia ngedukung sama yang terbaru. Jadi tinggal di-upgrade. Jadi ini udah pasti bakalan ada terus ya. Jadi Flutter 2 titik berapa, nanti ada Flutter 2 titik berapa ya, itu setiap ada itu ya kita update terus aja si Flutter. Ya. Oke, paling segitu ya. Untuk acaranya, oh ya ini untuk kalau yang pengen dapat sertifikat ya, mungkin ada yang di perusahaannya butuh sertifikat atau ini apa teman-teman yang sekolah butuh sertifikat, silakan presensinya diisi ya. Thank you untuk kehadirannya. Sorry tadi telat ya mulainya ya. Baik, terima kasih Pak Eriko. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Eriko. Terima kasih Pak Eriko. Baik teman-teman, mungkin sekarang waktunya memang terbatas, tapi saya yakin teman-teman mungkin masih ada pertanyaan. Ya, sekali lagi saya kenalkan Pak Eriko ini juga adalah salah satu dosen di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas di Universitas Kristen Maranatha. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran bagaimana cari membuat cross-platform application, nah teman-teman bisa lihat dulu nih, ya, bisa lihat kurikulumnya, nanti mungkin bisa datang ke Maranatha, bisa tanya kira-kira nanti belajar apa aja. Nah, sekarang kami juga mau mengundang Pak Eriko kembali ke atas panggung, dan kami juga mau mengundang Bapak Oscar Karnalim sebagai Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas untuk dapat memberikan sertifikat. Oke, kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Eriko. Terima kasih Pak Eriko dan Pak Oscar. Baik teman-teman, silakan boleh diisi presensinya. Ya, jadi nanti teman-teman juga boleh lihat-lihat ada di booth di belakang, bisa tanya-tanya juga ya tentang fakultas maupun tentang Universitas Kristen Maranatha. Oke, Pak Eriko bisa di tengah. Teman-teman dari dokumentasi, kita mau foto bareng, bisa.
Oke, siap ya. Mana? Silakan. Mungkin dari Pak Kaprodi sama Pak Dekan dari FTRC, ini ada Wakil Dekan FTRC juga bisa bergabung nih di tengah untuk foto bareng semuanya. Oke, siap-siap teman-teman semuanya. Boleh yang sebelah sini kita merapat ke tengah. Boleh, nggak apa-apa, ini aja. Biar kita ngumpul di tengah. Boleh? Oke, siap semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sambil teman-teman di Maranatha ini kita punya nilai value. Mungkin dari teman-teman DPBA bisa bantu ke sini. Kita punya value itu namanya ICE. ICE itu Integrity Care Excellence ya. Jadi tangannya begini nih kayak mata ICE. Oke. Ya, sekali lagi ya fotonya ya. Satu, 2, 3. Smile semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya oper nih dari teman-teman.